Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, hari ini merupakan pertemuan kita. Sebetulnya bukan pertemuan pertama ya, tapi pembelajaran pertama karena sebelumnya kita udah berkenalan. Jadi sekarang kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi tiga. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok, yaitu meliputi yang pertama, contohnya itu seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tempat tinggal atau biasa juga disebut dengan sandang, pangan, dan juga papan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus diutamakan dalam untuk manusia agar bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, tadi contohnya pertama makanan, lalu yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, dan yang keempat tempat tinggal. Itu disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer jika tidak dipenuhi maka akan manusia sulit untuk melangsungkan hidup sebagai kodratnya itu sebagai manusia, butuh semuanya, butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat tinggal, butuh memakai pakaian yang layak. Jadi itu disebut dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang wajib dipenuhi. Lalu selanjutnya setelah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder diantaranya yang pertama itu televisi, yang kedua radio, yang ketiga kursi dan meja, dan terakhir tempat tidur. Ya, sebetulnya kebutuhan sekunder ini pun tidak terlalu penting bagi manusia. Umumnya tanpa kebutuhan sekunder manusia akan tetap bisa untuk bertahan hidup karena yang paling utama adalah kebutuhan primernya, yaitu yang sandang, pangan, dan papan ini. Lalu baru setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia dapat memenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan sekunder. Tapi manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya mempunyai sebuah keinginan atau pencapaian hidupnya agar bisa memenuhi kebutuhan sekundernya, yaitu seperti memiliki televisi, radio, kursi, dan sebagainya. Nah, oke anak-anak, mungkin hari ini cukup segini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti dilanjut oleh guru yang berikutnya, yaitu masih membahas tentang kebutuhan, tapi kebutuhan menurut yang lainnya. Kan yang Ibu bahas tentang kebutuhan berintensitasnya. Nanti ada lagi jenis kebutuhan yang akan dijelaskan oleh guru berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak ini berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketuanya ya. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akan bawa absen dulu ya. Iya Pak. Nilam Prasetyo, Hadir Pak. Ahmad Kosasi, Hadir Pak. Denny Wahyudi, Hadir Pak. Asep Udin, Hadir Zakir. Pak.
Sakit ya? Sakit. Sakit ya? Itu nggak ada di belakang. Sakit kenapa nih? Nggak tahu bilangnya sih sakit Ada pak. suratnya nih? Meriang Pak dia. Corona kali pak, nggak ada suratnya Oh. pak. Tina Tania. Hadir. Tuh di belakang. Oh. Tan dipanggil. Berarti yang tidak masuk satu orang ya? Iya Pak. Oke, kita mulai belajar ya. Kalian masih ingat nggak belajar yang kemarin? Yang mau bahas? Lupa Pak. Lupa pak, udah seminggu. Oh iya udah. Ntar kalian di rumah dibelajarin lagi ya. Baik pak. Materi Bapak kali ini adalah pengertian kebutuhan. Ada yang tahu nggak kebutuhan itu apa? Kebutuhan apa pak? Kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup Pak. Oh. Kebutuhan itu berasal dari kata butuh yang artinya perlu, penting, dan juga ketergantungan. Jika dilihat dari dasar katanya, maka arti kata kebutuhan adalah setiap hal yang diperlukan orang lain dalam sebuah kegiatan tertentu. Menurut beberapa ahli sendiri, pengertian kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluri yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Baiklah, tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian kebutuhan secara umum. Sekarang tolong kalian buat kelompok Baik Pak. masing-masing menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia dan nanti dijelaskan masing-masing ke kelompok. Satu kelompok 2 orang ya, tolong dibentuk dan nanti Bapak koreksi. Oke Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak, Iya Pak. kalau udah selesai bilang Bapak sama Bapak. Udah pak. Sudah Pak. Coba kelompok 1 bisa dijelaskan. Macam-macam kebutuhan ya pak. Ya. Sebutin satu doang kan? Kelompok 1 ya. Iya. Nah, kebutuhan primer pak. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Baik. Kelompok 2 bisa dijelasin. Baik, kelompok 2 akan menjelaskan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya itu Pak, membeli meja, membeli kursi, membeli kulkas, membeli motor. Dan Udah Pak. lain kelompok 3 bisa Kelompok dijelasin. tiga. 3 kebutuhan tersier pak. Contohnya bisa Kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah. Contohnya misalnya saya udah punya mobil nih pak, tapi Ya. mobil saya Avanza. Saya maunya punya mobil BMW gitu pak. kayak serakah ya. Ya nggak serakah sih pak, kan kebutuhan tersier kebutuhan akan barang mewah. Maunya punya barang mewah. Uangnya dia Namanya- banyak Pak. Namanya manusia pak, nggak pernah puas. Oke baik. Kayaknya yang tadi gue jelasin ada beberapa paham ya. Alhamdulillah Iya, pak paham. Untuk hari ini pelajarannya sampai di sini ya. Kita bakal lanjut lagi minggu depan. Baik Pak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Hati-hati di jalan. Apa ini? Ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Gimana masih ingat nggak Bapak minggu yang lalu? Nama Bapak? Masih Ingat Pak dikit. dikit. Sepatunya Pak yang inget. Oh sepatunya keren ya, belinya mahal ini. Ngutang ya Pak. Bapak tahu. Oke, karena berhubung Bapak orangnya baik nih, saya akan kenalin ulang. Nama
menurut kalian? Enak nggak? Enak. Oke. Jadi gini, sebelum bapak mulai pelajaran mata hari ini, bapak pengen di sini ada berapa orang sih? 10. Siapa aja sih yang nggak masuk? Kencing masuk nggak? Enggak, absen. Apple? Absen. Terus no? Absen, Pak. Absen. Marco? Hadir. Hadir. Full boy? Absen. Absen. Oke. Berhubung yang masuk dikit, bapak pengen buat kelompok. Berapa kelompok ya? 5 kelompok. Satu kelompok itu minimal 3 orang ya. Ya. Berarti kan tadi kan ada 6 orang, ada 6 orang, satu kelompok 3 orang, jadi 2 kelompok. Nanti setelah bapak mengasih materi, nanti kalian diskusikan. Tugas kalian ini didiskusikan. Terus nanti tanya jawab ya. Untuk materi hari ini kita akan masuk ke kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya. Kalian masih ingat nggak kebutuhan menurut sifatnya itu apa aja? Kebutuhan jasmani. Oke, center. Siapa namanya? Marco, pantes. Yang pertama kebutuhan menurut jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Makan. Kebutuhan jasmani yang berkaitan dengan fisik. Seperti fashion ya kan? Iya. Fashion berpenampilan ya, seperti Iya. bapak kan ganteng, itu termasuk Kata kebutuhan bapak. jasmani. Lah kata saya juga Oh, iya. ganteng. Saya sih. Terus olahraga dan lain-lainnya. Terus yang kedua apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani apa sih? Makan. Kebutuhan yang berkaitan dengan batin, kepuasan batin ya. Berarti sek dong, Pak. Kebutuhan jiwa. Blek-blek. Contohnya apa? Rokok. Belajar, oke? Belajar. Terus sholat. Oke, selanjutnya faktor-faktor kebutuhan. Adik-adik tahu nggak apa aja sih faktor-faktor kebutuhan? Faktor alam. Oke, benar. Yang pertama adalah faktor kondisi alam. Yang kedua, faktor adat Istiadat. istiadat. Yang ketiga, faktor agama. Yang keempat ada lagi Budaya. budaya, termasuk adat Adat istiadat ya. ya, iya. Oke. Di situ Mas. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan menurut penggunanya. Ada yang pernah dengar nggak jenis-jenis kebutuhan menurut penggunaannya? Iya. Mobil. Yang pertama barang menurut kebutuhannya, menurut penggunaannya. Apa aja? Pertama adalah barang
secara langsung. Seperti kita nih butuh makan itu untuk kemudahan produksi. Oke, yang kedua barang konsumsi. Barang konsumsi adalah kebutuhan modal. Cara memperolehnya. Apa aja? Tahu nggak, Dede? Yang pertama, cara bebas. Barang bebas gimana sih? Maksudnya barang bebas itu barang yang diciptakan langsung oleh Allah, ya. Contohnya air laut, dan lain-lain. Kan langsung diciptakan oleh Allah. Yang kedua, barang ekonomis. Barang ekonomis apa? Barang yang realistis, namun kebutuhannya terbatas. Terbatas. Paham ya? Stop koma. Oke, selanjutnya nomor 3. Barang menurut penggunaan lain. Ada barang komplementer, terus ada barang apa lagi? Tahu nggak? Ada yang tahu? Barang substitusi. Barang substitusi apa sih? Misalkan kayak barang kebutuhan pensil ya, kebutuhan pensil diganti dengan poin. Kami jadi paham? Sama. Yang keempat, barang proses pembuatannya. Yang pertama ada barang setengah jadi, ada barang jadi, yang terakhir barang apa? Mentah. Nah, barang mentah itu apa sih? Barang yang masih mentah, seperti kayu gitu kan, kita olah menjadi lemari. Kayak barang setengah jadi gimana? Seperti kain polos itu kan masih setengah jadi tuh, terus kita olah jadi sabun kan, menjadi baju yang ada harganya gitu kan, berharga. Itu barang masih setengah jadi. Kalau barang jadi apa? Meja kan udah jadi tuh, kursi udah jadi, dan lain-lain. Nah, setelah Bapak tadi terangin semua, nanti kalian diskusikan menurut kelompok kalian, nanti tanya, nanti diajukan pertanyaan ya. Baik, Pak. Bagus. Oke, untuk hari ini materi dari Bapak selesai. Dan kalian jangan lupa untuk selalu mengulas materi yang diberi oleh Bapak, dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian untuk kedepannya. Dan kakak sama teman-teman kakak di sini mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya alangkah baiknya ketua kelasnya mana? Marco, Pak. Oh, Marco. Masuk, Pak.